Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ajeng, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Hafiz, Sabili, Rosi, dan Sofi yang akan menjelaskan tentang perencanaan dan pelaksanaan tindakan kelas. Sebelum kita mempelajari materi tersebut, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga diberi kemudahan dan barokah dalam menuntut ilmu. Berdoa, mulai. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sekelumit materi pada hari ini. Dalam tahap PTK, langkah merencanakan merupakan langkah pertama. Tanpa rencana, semua kegiatan yang kita lakukan tidak akan terarah atau sering disebut dengan ngawur. Rencana menjadi acuan dalam melaksanakan tindakan merupakan langkah kedua. Tanpa tindakan, rencana hanya sebuah angan-angan yang tidak akan pernah terjadi. Nah, dalam materi hari ini kita akan mengkaji dua tahap, yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan yang akan dijelaskan oleh kelompok 3. Simak baik-baik ya. Selanjutnya, yaitu tahapan perencanaan dalam penelitian tindakan kelas. Terdapat 5 tahapan dalam perencanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu tahap mengidentifikasi masalah. Suatu rencana penelitian tindakan kelas diawali dengan adanya masalah yang dirasakan atau disadari oleh guru sebagai pengelola pembelajaran. Dalam proses mengidentifikasi masalah ini, guru bisa memaparkan beberapa bentuk pertanyaan sederhana yang menjadi acuan dalam mengidentifikasi masalah. Yang kedua yaitu menganalisis dan merumuskan masalah. Menganalisis masalah merupakan langkah yang harus dilakukan guru setelah melakukan identifikasi. Jika melalui identifikasi, guru dapat menemukan beberapa masalah yang terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas, maka pada tahap analisis ini bertujuan agar masalah tersebut menjadi lebih jelas dan dapat menduga faktor-faktor penyebabnya. Analisis masalah dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri atau yang disebut refleksi, dan dapat pula mengkaji ulang berbagai dokumen seperti pekerjaan siswa, daftar hadir atau daftar nilai, persiapan mengajar, atau bahkan mungkin bahan pelajaran yang akan disiapkan. Yang selanjutnya yaitu ada mengembangkan hipotesis tindakan. Nah, hipotesis tindakan ini yaitu merupakan suatu perkiraan tentang tindakan yang diduga dapat mengatasi permasalahan tersebut. Nah, dalam mengembangkan hipotesis tindakan ini dilakukan dengan cara mengintervensi kegiatan agar dapat memperbaiki proses pembelajaran. Artinya yaitu mengubah kegiatan atau tindakan yang biasa dilakukan dengan tindakan yang diduga dapat memperbaiki keadaan. Nah, dalam merumuskan hipotesis tindakan, guru dapat melakukan beberapa bentuk kegiatan seperti kajian literatur, terus ada kajian hasil-hasil penelitian, ada juga kajian hasil diskusi dengan rekan sejawat, pakar, peneliti, dan lain-lain. Nah, ada juga dengan cara kajian pendapat dan saran pakar pendidikan. Lalu yang keempat ada menentukan dan mempersiapkan prosedur dan instrumen pengumpulan data. Prosedur dan alat pengumpulan data ditentukan berdasarkan masalah tujuan perbaikan. Data yang dikumpulkan lebih cenderung kepada data kualitatif. Lanjut yang kelima yaitu menyusun proposal PTK. Nah, menyusun proposal PTK atau proposal penelitian tindakan kelas diperlukan jika guru ingin ikut perlombaan, ingin mengikuti perlombaan penelitian tindakan kelas atau mendapatkan dana untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas yang diusulkan. Nah, format proposal
biasanya ditentukan oleh pihak sponsor atau pihak penyelenggara event. Dari segi administrasi proposal, di sini biasanya bervariasi. Namun, jika dari segi substansi ke-PTK-an, pada umumnya sama. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Poin pertama yaitu melatih guru untuk melakukan atau memberikan cara melakukan sesuai dengan rancangan. Hal ini sangat perlu. Kenapa? Jika apa yang dilakukan merupakan hal baru bagi guru atau peneliti. Misalnya, peneliti itu dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memformulasikan sebuah masalah yang dianggap perlu diatasi. Nah, peneliti ini dapat memperkaya pengetahuan tentang apa yang akan diteliti itu dengan cara mempelajari informasi yang relevan melalui studi kepustakaan. Jika tersedia, bisa membaca hasil-hasil penelitian yang terdahulu tentang masalah yang sama. Kemudian poin kedua, mempersiapkan fasilitas dan sarana pendukung yang diperlukan di kelas. Nah, misalnya itu menyiapkan media yang akan digunakan. Kemudian poin ketiga, mempersiapkan contoh-contoh perintah untuk melakukan sesuatu secara jelas. Poin keempat yaitu mempersiapkan cara mengobservasi hasil beserta alatnya. Misalnya bisa dengan menggunakan catatan lapangan selama dalam proses observasi. Kemudian bisa juga menggunakan wawancara dengan guru atau pihak yang bersangkutan, juga bisa melakukan tes tulis kepada siswa. Kemudian poin terakhir, membuat skenario apa yang akan dilakukan oleh guru dan apa yang dilakukan oleh siswa dalam melakukan tindakan yang telah direncanakan tersebut. Jika semua hal tersebut telah disiapkan, maka skenario tersebut dapat dilaksanakan. Kegiatan ini merupakan tindakan awal pada siklus pertama dan akan diikuti dengan langkah observasi dan juga refleksi. Jadi kesimpulan dari materi ini, mengapa sih pemahaman guru itu harus segera melakukan penelitian dalam bentuk penelitian tindakan kelas? Yang pertama yaitu untuk memperbaiki praktek pembelajaran di kelas, yang mana itu akan meningkatkan kualitas belajar siswa, karena hasil dari proses belajar itu adalah educational outcomes. Kemudian dimulailah dengan gagasan umum dari permasalahan yang dihadapi di kelas, yaitu untuk kemudian bisa ditajamkan dalam fokus permasalahan. Nah, setelah mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dengan mitra peneliti, nah kemudian dilanjutkan dengan membangun kerangka pemikiran atau paradigma beserta bagannya. Nah, langkah berikutnya yaitu merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang disebut juga sebagai hipotesis kerja. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai perencanaan pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.